Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segenap puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat juga nikmat iman kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Teman-teman sekalian, izinkanlah dalam kesempatan kali ini untuk saya menyampaikan sebuah ceramah singkat yang mengangkat tema tanggung jawab seorang pelajar. Teman-teman yang berbahagia, terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim bahwa ada 6 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelajar yang sedang menuntut ilmu. Tanggung jawab dan kewajiban memiliki arti yang sama, memiliki arti yang satu. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memaparkan secara terperinci penjelasan-penjelasannya. Syarat yang pertama, yaitu seorang pelajar harus paham apa itu ilmu, dan juga harus tahu esensi dari ilmu tersebut. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Walaupun dalam kata-kata Rasulullah tidak menyebutkan kata muslimah, itu bukan berarti muslimah tidak wajib belajar. Akan tetapi, muslimah sudah termasuk dalam lafaz muslim, yakni menuntut ilmu adalah wajib bagi muslim dan muslimah. Ketahuilah, wahai para pemuda, tidak wajib atas kalian menimba semua ilmu. Akan tetapi, wajib bagimu mempelajari ilmu hal, sebagaimana dikatakan bahwa sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu hal, dan sebaik-baiknya pekerjaan adalah menjaga hal. Lalu, apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah ilmu agama. Yang dimaksud dari hal di sini adalah hal-hal yang dalam kehidupan manusia berupa inkar, iman, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mempelajari ilmu formal jugalah penting, karena ilmu formal adalah suatu jalan untuk menghasilkan dan mencari ilmu agama. Barang siapa mengingatkan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka gapailah dengan ilmu. Oleh karena itu, mari kita mencari ilmu agama sebanyak mungkin untuk mempelajari ilmu formal. Syarat yang kedua adalah niat yang baik dan benar. Di dalam proses belajar, kita harus memiliki niat yang baik, karena niat adalah dasar paling utama dalam segala hal. Rasulullah SAW bersabda, sah dan tidaknya amal adalah tergantung pada niat. Apabila nilainya baik, maka perbuatan pun akan menjadi baik. Dan apabila niatnya rusak, maka amalnya pun akan rusak. Maka bersihkanlah niat kita semata-mata karena Allah. Dan seyogyanya pelajar meniatkan belajarnya untuk mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, menghidupkan agama Islam, dan sebagai rasa syukur atas nikmat akal dan sehatnya badan. Apabila kita berniat dengan demikian, maka insya Allah akan memudahkan kita dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Teman-teman tercinta, adapun syarat yang ketiga yaitu ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Ikhtiar untuk memilih dan memilah. Yang pertama, pilihlah ilmu yang manfaat untuk kita, keluarga kita, agama kita, negara kita, dan orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, utamakanlah ilmu tauhid untuk lebih mengenal Allah. Kemudian, yang kedua, pilihlah guru yang memiliki banyak ilmu, yang menjaga diri serta sepuh agar bisa mengalap berkah dan mengalap manfaat. Dan kemudian yang terakhir, pilihlah teman belajar yang sungguh-sungguh dalam belajar, disiplin dan tidak malas, agar kita bisa ikut menjadi pelajar yang cerdas, penyabar, jujur, dan tentunya menghasilkan sebuah ilmu yang bermanfaat pula. Lanjut ke syarat yang keempat adalah menghormati ilmu dan pemilik ilmu tersebut.
Kenapa harus demikian? Karena ketahuilah, wahai para pemuda, sejatinya seorang pelajar tidak akan mendapat manfaat ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan pemilik ilmu. Dikatakan, tidaklah sukses orang yang sukses kecuali dengan hormat, dan tidaklah gagal orang yang gagal kecuali karena menghinakan hormat. Sebagaimana pada ungkapan, penghormatan itu lebih baik dan patuh. Apakah kamu tidak tahu bahwa manusia itu tidakkah kufur karena maksiat, akan tetapi ia menjadi kufur karena meninggalkan hormat? Teman-temanku kaum muslimin yang bahagia, syarat yang kelima adalah memiliki tekad dan bersungguh-sungguh. Karena menuntut ilmu itu memerlukan kesungguhan dari 3 unsur, yaitu kesungguhan dari pelajar, guru, dan orang tua. Sebagaimana yang kita ketahui, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Dan barang siapa yang menanamkan benih, maka dialah yang akan memanen hasilnya. Tekad dan kesungguhan itu membuka setiap pintu yang tertutup. Dan syarat terakhir adalah hendaknya bermusyawarah, kemudian bertakwa kepada Allah. Karena Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Tak terlepas dari semua yang kita lakukan adalah atas berkat bertawakal kepada Allah. Teman-teman sekalian, dari apa yang telah saya sampaikan, semoga kita dapat menerapkannya dalam keseharian kita sebagai seorang pelajar, agar kita dapat mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri, untuk agama, dan untuk negara, juga untuk lingkungan sekitar kita. Karena ilmu tidak pernah ada batasan-batasannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.